Bagaimana jika aku bilang saat dia pergi, itu bukan kehancuran, tapi titik balik. Bukan akhir dari kisah, melainkan permulaan cetak biru, sebuah rancangan sunyi untuk membangun kembali dirimu menjadi seseorang yang tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih sadar, lebih utuh, dan lebih setia pada nilai-nilai yang tak bisa digoyahkan oleh cinta yang salah arah. Saat ini mungkin kau terbaring di ranjang pada pukul 3 pagi, memandangi langit-langit dengan dada kosong. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya keheningan yang menyergap seperti kabut pekat, menggigit pikiran dan menyelubungi hati. Kau memutar ulang momen terakhir bersamanya, nada suaranya yang hambar, alasan klise seperti aku butuh waktu, atau lebih menyakitkan lagi, aku menemukan orang lain. Secara psikologis, ini dikenal sebagai fase ruminasi emosional, proses di mana otak terus-menerus mengulang peristiwa traumatis dalam upaya mencari pemahaman. Menurut Dr. Guy Winch, penulis How to Fix a Broken Heart, patah hati bisa mengaktifkan jalur neurologis yang sama dengan kecanduan. Tak heran jika tubuhmu gemetar karena sakau, dan akal sehatmu dikhianati oleh kebutuhan untuk menghubungi dia lagi, dan lagi. Dalam konteks ini, stoikisme bukan jalan untuk menekan perasaan. Sebaliknya, seperti kata Epictetus, bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Kau tidak terluka karena dia pergi. Kau terluka karena keyakinanmu bahwa tanpa dia, kau tidak cukup. Kita sering memberi seseorang akses penuh ke jiwa kita, berharap mereka tahu cara menjaga, padahal mereka sendiri sedang mencari jati diri di lorong gelap. Dan saat mereka pergi, kita merasa seperti reruntuhan. Tapi justru di reruntuhan, itulah kekuatan stoik dibangun. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kehidupan manusia tidak lain adalah perang, dan masa hidup di bumi adalah perkemahan. Maka jangan berharap kehangatan rumah dari seseorang yang bahkan tidak tahu cara menyalakan api di dalam dirinya sendiri. Dia pikir kau akan hancur. Secara psikologi, ini disebut confirmation bias. Dia percaya bahwa kau lemah, dan dia akan mencari semua tanda bahwa itu benar. Tapi bagaimana jika kali ini kau memilih untuk mengejutkan ekspektasinya? Bukan dengan drama, bukan dengan umpan perhatian di media sosial, tetapi dengan diam yang mematikan. Tidak untuk bermain peran, tapi sebagai deklarasi bahwa kehadiranmu adalah hak istimewa, bukan hak asasi. Contoh nyata, lihat kisah Robert, seorang konsultan berusia 32 tahun yang ditinggalkan setelah 5 tahun hubungan. Dia ingin berteriak, ingin membalas, tapi dia memilih jalan berbeda, mendaftar maraton, belajar bahasa baru, membangun bisnis kecil. 6 bulan kemudian, bukan dia yang mencari penutupan, justru mantannya yang mengirim pesan, kamu berubah. Tapi dia tidak menjawab, bukan karena dendam, tapi karena sudah selesai. Dalam psikologi, ini disebut self-transcendence, kemampuan untuk mengalihkan rasa sakit menjadi pertumbuhan. Dan stoikisme sudah berbicara soal ini berabad-abad lalu. Luka adalah tempat cahaya masuk, kata Seneca dalam versinya. Kamu tidak di sini untuk membuktikan bahwa kamu cukup baik untuk dicintai. Kamu di sini untuk membuktikan bahwa kamu tidak perlu cinta yang menolak melihat nilaimu. Ketika kau berhenti mengejar penutupan dan mulai membangun disiplin, maka sesuatu berubah. Bukan hanya penampilan luar, tapi narasi internalmu. Kau tidak lagi menjadi pria yang menunggu pesan, kau menjadi pria yang membangun mimpi. Kau tidak lagi bergantung pada validasi luar, karena seperti yang ditulis oleh Aurelius, jangan bergantung pada pujian orang lain. Jika pujian membuatmu merasa berarti, maka cacian akan menghancurkanmu. Jadi ketika suatu hari dia melihatmu, entah melalui layar, cerita orang lain, atau mungkin mimpi buruknya sendiri, dia tidak akan mengenalimu. Dan itu hal terbaik yang bisa terjadi. Bukan karena kamu berubah untuk membuatnya menyesal, tetapi karena kamu tumbuh menjadi seseorang yang tidak pernah membutuhkan izin dari siapapun untuk menjadi luar biasa. Selamat datang di jalan stoik, jalan sunyi yang tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi kekuatan. Ini adalah jalan mereka yang memilih untuk tidak menjadi korban, tetapi arsitek dari kisah hidupnya. Kalau kamu sudah selesai bermain sebagai figuran dalam cerita orang lain dan siap menjadi protagonis dari narasimu sendiri, inilah saatnya. Bangkit dari api, tulis ulang takdirmu. Yang nomor 1, rasa sakit adalah awal Anda. Bukan akhir, bukan kutukan, tapi awal. Rasa sakit menurut kaum Stoa bukan musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang paling jujur. Epictetus pernah berkata, kesulitan memperlihatkan karakter seseorang. Dalam konteks hubungan, ini sangat relevan.
Karena saat seseorang yang Anda cintai pergi, bukan sekadar kehilangan yang Anda alami, melainkan juga kehilangan arah, kehilangan rasa diri. Tapi disitulah kekuatan tersembunyi. Karena dalam kehampaan itulah, Anda diberi ruang untuk mengisi ulang hidup dengan sesuatu yang benar-benar milik Anda. Psikologi modern mengonfirmasi hal ini. Dalam riset dari Journal of Personality and Social Psychology, ditemukan bahwa individu yang mengalami patah hati akut sering menunjukkan peningkatan refleksi diri dan pertumbuhan personal signifikan dalam 6 hingga 12 bulan setelah putus cinta. Sakit hati ternyata bukan hanya luka emosional. Ia adalah momen evaluasi eksistensial yang memaksa seseorang untuk bertanya, siapa saya tanpa dia? Mari saya ceritakan kisah nyata. Seorang klien saya, sebut saja Andre, kehilangan pasangan yang telah bersamanya selama 6 tahun. Hari-hari awalnya diwarnai insomnia, kehilangan nafsu makan, dan hilangnya semangat hidup. Tapi ada satu hal yang menyelamatkannya, rutinitas sederhana. Ia mulai bangun pukul 5 pagi, bukan karena ingin, tapi karena tidak bisa tidur. Ia mulai lari, membaca ulang Meditations karya Marcus Aurelius, dan memutuskan untuk tidak mengisi waktu luangnya dengan distraksi, tapi dengan pembangunan. 6 bulan kemudian, Andre bukan hanya sehat kembali. Dia mendapatkan promosi di kantor, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan yang terpenting, menemukan kembali harga dirinya. Karena itulah patah hati bukan akhir. Itu adalah pemurnian. Jika dulu Anda hidup untuk membahagiakannya, sekarang Anda belajar membahagiakan diri sendiri. Jika dulu Anda terlalu mudah memberi akses ke energi dan waktu Anda, sekarang Anda belajar memilah siapa yang pantas. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar sana. Jadi mengapa membiarkan kehilangan dikendalikan oleh emosi yang tidak Anda pilih? Secara psikologis, post-traumatic growth adalah kondisi nyata, di mana trauma tidak mematahkan seseorang, tapi justru mendorongnya tumbuh lebih kuat. Dan inilah poin pentingnya, penderitaan bisa jadi fondasi kebangkitan Anda, jika Anda memilih untuk tidak tinggal diam di dalamnya. Biarkan rasa sakit itu menjadi alam yang membangunkanmu sebelum dunia. Bukan untuk mengejar dia yang pergi, tetapi untuk mengejar diri sendiri yang pernah kau tinggalkan. Biarkan itu menjadi alasan kau menyendiri, bukan karena patah, tapi karena sedang dibangun ulang. Dan ketika dia akhirnya melihatmu, entah dari jauh atau lewat media sosial, biarkan dia bertanya dalam hati, siapa dia sekarang? Karena kamu tidak lagi bisa dikenali. Bukan karena kamu berpura-pura kuat, tapi karena kamu memang telah menjadi lebih kuat. Dan kekuatan itu bukan muncul dari ego, tetapi dari penguasaan diri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang rekonstruksi jati diri. Kamu tidak sedang membuktikan apa-apa kepadanya. Kamu sedang membuktikan bahwa rasa sakit bukan akhir dari jalan, tapi awal dari jalan baru. Jalan stoik. Jalan pria yang tidak mencari validasi, tetapi mencari kebenaran tentang siapa dirinya. Jadi jika kamu sudah lelah merasa hancur, jika kamu siap untuk membakar versi lama dirimu dan bangkit dari abunya, tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan prosesmu. Karena setiap pria yang bangkit dari patah hati adalah inspirasi bagi pria lain yang belum tahu bahwa rasa sakit ini adalah panggilan untuk kebangkitan. Saya membangun diriku dari api. Sekarang giliranmu. Nomor 2, dia berharap kamu mengejar dia. Mengharapkan pesan singkat larut malam bertuliskan, aku masih merindukanmu. Dia mengira kamu akan minta maaf atas hal-hal yang bahkan bukan kesalahanmu. Kenapa? Karena itu yang selalu terjadi sebelumnya. Bagi dia, cinta adalah siklus. Tarik ulur, lepas penyesalan, lalu datangnya pengejaran. Dia terbiasa menjadi pusat gravitasi, dan pria-pria di masa lalunya, mungkin juga kamu di masa lalu, berputar mengelilinginya. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada teks, tidak ada panggilan, tidak ada pengejaran, dan itu membuat dia bingung. Karena kamu mulai paham bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup dari remah-remah afeksi. Kamu bukan seekor burung kecil yang berharap pada serpihan cinta dari tangan yang tidak tahu bagaimana memberi secara utuh. Kamu sedang membangun meja makanmu sendiri, dengan tanganmu sendiri, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk masa depan yang pantas kamu miliki. Keheninganmu bukan kelemahan, itu adalah sinyal. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai power of no contact. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu mencabut sumber validasi yang selama ini dia anggap akan selalu ada. Keheningan itu bukan pasif, itu aktif. Itu mengubah arah energi dalam relasi. Psikolog seperti Dr. Ramani Durvasula menunjukkan bahwa
Orang dengan kecenderungan manipulatif akan kehilangan kendali ketika validasi mereka dicabut. Kamu bukan lagi pria yang dia bisa kontrol dengan satu emoji atau kalimat menggantung. Kamu adalah pria yang memegang kendali atas emosinya sendiri. Filsuf Stoik Epictetus berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan satu prinsip, tidak membiarkan hal-hal di luar kendali kita mengendalikan kita. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan bagaimana dia merespon, dan mulai mengendalikan bagaimana kamu bertindak, kamu menemukan kebebasan. Kamu tidak lagi menunggu notifikasi dari seseorang yang pernah memilih untuk meninggalkanmu. Kamu sedang sibuk membangun versi dirimu yang tidak butuh dikonfirmasi. Dan itu bukan hanya teori. Seorang sahabat saya, sebut saja Dimas, pernah mengakhiri hubungan selama 4 tahun yang penuh tarik ulur. Selama berminggu-minggu dia tergoda untuk menghubungi mantannya, hingga akhirnya dia memilih untuk fokus membangun bisnis kecilnya yang selama ini tertunda. 3 bulan kemudian, bukan hanya usahanya mulai menghasilkan, tapi mantannya kembali mencoba masuk ke hidupnya. Namun, saat itu Dimas sudah berubah. Ia tidak lagi lapar akan validasi eksternal. Ia telah menemukan ketenangan dalam diam. Dalam ketidakhadiran, ia menjadi pria yang penuh kehadiran untuk dirinya sendiri. Psikologi gelap memahami satu hal dengan sangat tajam. Ketidakpastian menimbulkan ketertarikan. Pria yang terus mengejar adalah pria yang mudah ditebak. Tapi pria yang hilang, yang fokus, yang tidak berusaha membuktikan apapun, dia menjadi misteri. Dan misteri adalah ruang di mana rasa penasaran dan ketertarikan tumbuh. Bahkan ketika dia akhirnya melihat akun media sosialmu, dia tidak akan menemukan kesedihan. Yang dia temukan adalah disiplin, sebuah energi baru. Dan itulah bagian yang paling sulit baginya, menyadari bahwa hidupmu sebenarnya menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih kuat tanpanya. Dan kamu tahu bagian terbaiknya? Kamu tidak perlu mempermainkan siapapun untuk sampai ke titik itu. Kamu hanya menolak menjadi karakter dalam skenario yang dia siapkan. Kamu berhenti berakting dalam drama yang berulang. Kamu memilih jalan tenang, jalan stoa, di mana kendali bukan tentang dominasi, tapi tentang penundukan ego dan penegakan nilai. Ini bukan tentang membalas dendam, ini tentang memulihkan martabat. Dan dalam kendali dirimu sendiri, kamu menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan siapapun, bahkan cinta yang dulu kamu anggap segalanya. Jika kamu sudah selesai mengejar apa yang menghancurkanmu, dan siap menjadi sosok yang tidak bisa mereka abaikan, bukan karena kamu berteriak paling keras, tetapi karena kamu berdiri paling tenang, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tulis komentarmu di bawah. Karena keheningan ini bukan pelarian. Ini adalah bukti bahwa kamu telah kembali pada pusat kendali yang sesungguhnya, dirimu sendiri. Nomor 3. Kontrol emosi adalah fleksibilitas tertinggi. Dia tidak hanya ingin pergi, dia ingin menguasai emosimu. Itu bagian yang tak diucapkan, tapi terasa. Saat seseorang memutuskan untuk meninggalkanmu, terkadang kepergian itu bukan sekadar keputusan, tapi semacam permainan kekuasaan. Dia menginginkan reaksi, dia ingin kamu kehilangan arah, mengirim pesan bertubi-tubi, memohon, menangis, atau bahkan marah tak terkendali. Itu membuatnya merasa penting, karena dalam hubungan yang rusak, reaksi adalah validasi. Dan semakin besar emosimu meledak, semakin dalam dia merasa menguasaimu. Tapi inilah bagian yang tidak dia harapkan, ketenanganmu. Ketika kamu tidak bereaksi, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu telah memilih untuk tidak dikendalikan. Itulah titik balik. Disitulah kekuatan berpindah tangan. Dalam filsafat Stoik, kontrol emosi bukan berarti mematikan perasaan, melainkan mengarahkan perasaan pada sesuatu yang berguna. Marcus Aurelius menulis, kekuatan batin dimulai ketika kamu berhenti menyerahkan kendali atas dirimu kepada dunia luar. Kamu tidak lagi memberikan emosimu sebagai persembahan kepada orang yang menyakitimu. Psikologi modern menyebut ini sebagai emotional detachment with awareness. Bukan penyangkalan, tapi kesadaran penuh bahwa emosi bisa muncul, tapi kamu memilih tidak bereaksi secara impulsif. Studi dari Harvard Medical School 2018 menyebut bahwa orang yang mampu menahan impuls emosional memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih baik dan keputusan hubungan yang lebih stabil. Kita sering melihat contoh ini dalam kehidupan nyata. Sebut saja Fikri, seorang pengusaha muda yang ditinggal tunangannya 2 minggu sebelum pernikahan. Teman-temannya mendorongnya untuk meluapkan emosi, tapi ia memilih diam. Dia mulai menulis jurnal setiap pagi, menyelami pemikirannya sendiri, menghabiskan waktu untuk mengembangkan usahanya.
4 bulan kemudian, saat mantan tunangannya kembali dengan nada penuh nostalgia, Fikri tak lagi goyah. Bukan karena dia tidak mencintai, tapi karena dia telah menguasai reaksi, bukan membiarkannya menguasai dia. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Rasa sakit terbesar sering datang bukan dari peristiwa, tapi dari skenario yang kita bangun sendiri di kepala. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai catastrophizing, membayangkan skenario terburuk dari suatu kejadian. Tapi saat kamu berlatih diam, menahan diri dari mengirim teks, kenapa kamu tega? Atau apa aku masih berarti? Swing. Kamu sedang mengasah kontrol. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk disiplin diri. Dan saat kamu berhenti bereaksi, kamu menjadi misteri. Dalam dinamika psikologi hubungan, unpredictability menciptakan daya tarik. Seorang pria yang tidak bereaksi seperti yang diharapkan, menciptakan ruang ketidakpastian dalam pikiran perempuan yang meninggalkannya. Dia mulai bertanya, apa dia sudah tidak peduli? Atau dia hanya lebih kuat dari yang aku kira? Keheningan menjadi gema yang menghantui, bukan karena kamu ingin balas dendam, tapi karena kamu telah menutup akses. Kontrol emosi bukan kelemahan, itu adalah standar, itu adalah batas. Kamu tidak lagi menunjukkan emosi sebagai senjata, tapi sebagai tameng. Kamu tidak menolak perasaan, kamu hanya menolak untuk disetir oleh mereka. Dalam dunia di mana reaksi cepat menjadi norma, kendali adalah seni yang langka. Dan orang yang bisa duduk dalam kekacauan tanpa meledak adalah orang yang paling bebas. Jadi jika kamu telah selesai menyerahkan kendali hidupmu kepada orang yang tidak menghargainya, jika kamu siap untuk menjadi orang yang tidak bisa ditebak karena kamu memilih kedamaian daripada kekacauan, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya tidak dingin, saya berlatih tenang, saya tidak memendam, saya mengendalikan. Dan itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Nomor 4, menghilang untuk menjadi diinginkan. Menghilang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya paham nilaimu. Tidak ada pernyataan, tidak ada pesan terakhir, tidak ada niat tetap berteman. Hanya keheningan. Dan justru di sanalah letak kekuatannya. Dalam relasi yang tak seimbang, keberadaanmu bisa menjadi candu yang dimanfaatkan. Kamu terus hadir, berharap, berpikir bahwa dengan tetap dekat, kamu bisa memperbaiki, menjaga, atau paling tidak dikenang. Tapi kehadiran yang terus-menerus justru membuatmu tampak bisa diakses kapanpun, oleh siapapun, terutama oleh dia yang sudah tidak lagi menghargai. Psikologi hubungan menyebut ini sebagai fenomena availability bias. Semakin sering kita hadir, semakin kita dianggap remeh. Sama seperti notifikasi yang muncul tiap 5 menit. Lama-lama tidak dianggap penting. Tetapi ketika kamu menghilang, tanpa dendam, tanpa pengumuman, hanya menghilang, itu menciptakan ruang psikologis yang tidak bisa dia kontrol. Rasa penasaran muncul. Ketidakhadiranmu mulai terasa seperti kehilangan. Ini bukan permainan manipulatif, tapi sebuah proses alami. Kelangkaan menciptakan nilai. Bahkan penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa individu yang tidak mudah diakses secara emosional cenderung lebih menarik, justru karena ketidaktertebakannya. Dalam Stoikisme, Epictetus berkata, jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadari bahwa pikiran Anda terlibat dalam provokasi itu. Dan provokasi paling halus dalam hubungan modern adalah keterikatan yang membuatmu takut melepaskan. Kamu hadir bukan karena cinta, tapi karena takut dilupakan. Inilah saatnya kamu melepaskan keterikatan itu, bukan sebagai bentuk pelarian, tapi sebagai latihan penguasaan diri. Stoikisme bukan tentang dingin, tapi tentang merdeka. Kamu berhenti mengejar karena kamu sadar bahwa tidak ada kedamaian dalam pencarian yang dipenuhi keraguan dan penolakan. Aku pernah membaca kisah seorang pria yang setelah ditinggalkan tanpa alasan oleh pasangannya, memutuskan untuk tidak membalas pesan, tidak memantau media sosial, tidak mencari penjelasan. Ia pindah kota, membangun bisnis kecil, mulai rutin meditasi dan belajar filsafat klasik. 2 tahun kemudian, mantan kekasihnya mencoba menghubunginya kembali. Bukan karena ingin kembali, tapi karena penasaran dengan perubahan diam-diam yang luar biasa itu. Tapi pria itu tidak lagi tertarik. Dia telah menjadi versi dirinya yang bahkan mantannya pun tak kenali. Dan disitulah dia benar-benar menang. Menghilang bukan untuk menyakitinya. Itu adalah keputusan untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri. Menghilang bukan untuk memancing rindu, tapi untuk menyembuhkan luka.